Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau kita kumpulkan hadis-hadis Dajjal itu secara sifatnya, itu hadis-hadis Dajjal itu cuma terbagi pada dua hal saja. Satu tentang karakter Dajjal itu sendiri, atau yang disebut dengan orang-orang yang bersifatkan seperti Dajjal. Yang kedua betul Dajjal beneran. Bahkan dalam satu riwayat mengatakan begini, ada Dajjal di antara pada Dajjajil. Ada Dajjal yang Dajjalnya itu karakter, sifat. Ternyata masih ada namanya Dajjal Akbar yang lebih besar nanti, Dajjal utamanya gitu. Yang paling berbahaya kata para ulama bukan hanya sekedar Dajjal Akbar, nanti Dajjal yang beneran datang. Dajjaluna kadzabun itu disebut oleh Nabi karena kelak akan muncul orang-orang yang salasuna kadzab, yang akan muncul kata Nabi kira di akhir zaman itu 30 pendusta, dan 30 pendusta itu diibaratkan sebagai seorang Dajjal. Itu bahasa kiasan Bapak Ibu. Apa bahasa kiasannya? Kelak akan muncul para Dajjal sebelum Dajjal beneran muncul. Nah, ini saking berbahayanya Dajjal itu. Bahkan mohon maaf, ada ulama yang rajin berdusta, yang memang mukanya dianggap sebagai orang alim, hatinya bukan alim, atau pendusta. Dia dengan kealiman dia berdusta, covernya alim, dalamnya tidak, itu juga dianggap sebagai Dajjal. Ada 7 pengikut Dajjal. Yang pertama Bapak Ibu, orang-orang Yahudi. Itu dah jelas tuh Bapak Ibu. Apa kata Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, kelak Dajjal akan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi dari Asbahan. Asbahan ini salah satu daerah yang ada di Khurasan. Khurasan ini salah satu kota yang ada di Iran. Hari ini sudah ditemukan Bapak Ibu, di Iran itu ada satu daerah yang isinya lebih dari 70.000 orang Yahudi. Jadi jangan salah Pak, perkataan Nabi tidak ada yang tidak terbukti. Kelompok yang kedua yang akan mengikuti Dajjal, Khawarij. Khawarij kan sudah tidak ada, Neo Khawarijnya ada. Khawarij memang sudah tidak ada, tapi karakter Khawarij itu ada. Orang yang menganggap diri dia paling benar, Khawarij itu. Darah selain daripada mereka itu darahnya halal, Khawarij. Kami hanya berhukum dengan Al-Quran, Khawarij. Misal, mereka menafikan sunnahnya, menafikan hadis Nabi. Mereka tak percaya dengan para ulama, tak percaya dengan Nabi. Ya sama itu Khawarij itu, karakter Khawarij itu. Yang keempat, mereka selalu menganggap diri mereka dan perkataan mereka paling benar. Yang kelima, mereka suka mentakfir. Itu Khawarij. Nah, saya tak mau katakan ini cocokologi, bukan, tapi itu perkataan Nabi. Salah satu karakternya orang Khawarij itu adalah mengkafirkan orang. Nah, Khawarij di sini adalah karakter, bukan Khawarij orang-orang Khawarijnya, tapi karakter manusia menyerupai Khawarij. Bahkan hari ini disebut dengan Neo Khawarij, orang-orang yang begitu menyerupai sifat-sifat karakter Khawarij. Dan ini Bapak Ibu terjadi. Sudah mulai menampakkan diri orang-orang yang suka mengkafirkan orang lain. Kemunculan mereka lebih dari 20 kali sampai kedatangan Dajjal. Artinya apa kalau lebih dari 20 kali? Pertama kali kapan? Masa Ali bin Abi Thalib. Setelah itu muncul lagi Al-Husain. Setelah itu Khawarij akan bermunculan dengan gaya-gaya mereka yang baru sampai hari kiamat Pak. Sebelum Dajjal datang 20 Pak. Ini kalau kita runut baru 3 Pak. Masih berapa kali lagi muncul? Artinya apa? Akan sering bermunculan Pak kaum Khawarij. Ditarik kesimpulan salah satu pengikut Dajjal adalah Khawarij, sebuah gambaran umum bagi orang-orang yang dungu, tidak mengetahui dengan baik ajaran-ajaran Islam yang benar. Baik, yang ketiga, pelaku bid'ah dan kesesatan. Berapa banyak di akhir zaman aliran sesat akan muncul? Nabi cuma katakan 73 golongan dari umat muslim. Pertanyaannya, itu apakah bahasa mutlak seperti itu? Tidak. Ulama mengatakan bahasa kiasan, saking banyaknya pelaku bid'ah. Apa yang disebut dengan pelaku bid'ah? Bapak Ibu tengok sekarang, pelaku bid'ah apa yang disebut hari ini? Semuanya melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah. Bid'ah, tahayul, khurafat, TBC, semuanya mereka lakukan dengan berbagai macam dalih. Dan tidak salah Pak, tidak salah, memang begitu kata Nabi, kelak di akhir zaman itu memang begitu. Jadi salah satu yang sudah menjadi sunnatullah itu adalah sesuatu yang disampaikan oleh Nabi itu kan pasti terjadi. Artinya apa? Semua perbuatan-perbuatan manusia itu sesuai dengan apa yang disampaikan Nabi dalam hadisnya tentang munculnya fitnah-fitnah. Jadi fitnah-fitnah itulah yang kemudian menjadi persoalan. Maka kata Nabi, berpegang teguhlah dengan tali agama, itu yang selamat.
Makanya kelak orang yang berpegang teguh itu dianggap dengan aneh. Bapak sholat rajin ke masjid itu paling aneh kelak di akhir zaman. Kalau sekarang ini tidak, bapak ibu masih aman lah, insya Allah masih aman. Karena masih banyak yang ke masjid. Huzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu anhu pernah mendengar sabda Nabi bahwa setiap umat ada majusinya. Setiap umat ada majusi. Bapak ibu saya tanya, apa itu majusi? Agama yang menyembah api. Sekarang pertanyaannya adalah, apa yang disebut dengan menyembah api? Kenapa Nabi kemudian mengatakan majusi? Banyak orang yang menyembah bentuk, banyak orang yang menyembah barang. Sekarang enggak kan, manusia, harta, kekayaan, jabatan, mobil, semua disembah sekarang. Sementara majusi umat ini adalah mereka yang tidak percaya kepada takdir. Kalau berjumpa dengan orang semacam ini, Nabi Muhammad SAW melarang untuk menghadiri jenazahnya. Dan dilarang membesuk mereka dikala mereka sakit, karena mereka adalah pengikut Dajjal. Gimana kita tahu Ustaz dia majusinya dunia ini? Gimana? Apa kaitannya majusi dengan murji'ah? Beda tipis Pak. Majusi tak percaya dengan takdirnya Allah. Bukan tak banyak yang tak percaya, bukan tidak banyak yang tidak percaya dengan takdir Allah. Hari ini bermunculan manusia-manusia yang tak percaya dengan takdir. Itu sudah takdirnya Allah, qadarullah begini keadaannya, takdirnya begini. Enggak. Harusnya tak begitu. Coba tadi kalau dia seandainya mohon maaf mendengarkan perkataanku, tidak mungkin dia mati kecelakaan ya tadi. Wah, artinya sudah menentang kekuasaan Allah, sudah menentang takdirnya Allah. Oh, bukan begitu saja, udah banyak. Harusnya kursi jabatan itu kan punyaku. Kenapa kok diambil sama dia? Datang dukun, tolong kau sihir tuh ya. Kau santet kayak terserah lah gimana modelnya. Pokoknya setelah itu dia mati, aku naik ke situ lagi. Ini sekarang ini udah banyak manusia-manusia begitu tuh, bukan sedikit Pak. Memang tak semuanya, tapi sudah mulai bermunculan. Nah, kelak ketika sudah merajalela penyakit-penyakit seperti ini, kata Nabi, maka barulah kemudian Dajjal itu muncul. Yang Dajjal beneran belum muncul, dah kayak gini keadaannya. Bagaimana kalau Dajjal beneran yang muncul? Sanggup kita Pak? Na'udzubillahin. Semoga Allah matikan kita sebelum kita ketemu dengan Dajjal Pak.